Om Swastiastu. Selamat pagi. Gimana? Sehat semuanya? Ada yang sakit? Oke, sehat ya. Pak lihat dulu berapa jumlah pesertanya ini. Pesertanya ada 25 orang ya. Kok sedikit sekali ini ya? Nah, baik ya. Jadi pada hari ini selamat bertemu kembali ya, masih dengan Pak. Ya, masih ingat nama Pak tentunya ya. Di pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Semoga semua dalam keadaan sehat, walaupun yang hadir hanya 25 orang, tetap semangat, ya, jangan putus asa, tetap ikuti pembelajaran baik daring maupun pembelajaran praktek, ya, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ya. Nah, baik, jadi pada hari ini materi yang akan Bapak berikan, ya. Nah, sebelum Pak menyampaikan apa yang materi yang Pak sampaikan di pertemuan sebelumnya, apa yang sudah kalian pelajari? Terakhir, mungkin ada yang nah, jadi kok nak munes ya? Oh, udah. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang HIV AIDS ya. Mungkin dari 25 orang ini semuanya sudah pernah mendengar ya apa itu HIV AIDS. Ya. Jadi kenapa kita mempelajari HIV AIDS ya, tujuannya itu adalah supaya kalian memahami bahayanya. Ya, bahaya HIV AIDS ya, kemudian memahami bagaimana cara penularan HIV AIDS. Ya, kemudian memahami cara mencegah penularan virus HIV atau AIDS ya. Nah, kemudian apa itu bahaya HIV atau AIDS? Ya, HIV AIDS di Indonesia ya itu sudah hampir menyerang seluruh dunia, bahkan penderita HIV AIDS di Indonesia cenderung meningkat. Ya, kalau di Bali ya Singaraja dan Pasar itu merupakan tempat atau jumlah kasus terbanyak yang menderita HIV AIDS itu sendiri. Ya. Nah, kemudian asal usulnya ya, apa sih HIV itu? Ya. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Ya, itu kepanjangannya, yang merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Ya. Ya, AIDS itu ya singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya, jadi virusnya namanya HIV, penyakitnya namanya AIDS. Ya, kemudian penyakit AIDS ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi yang diserang itu adalah sistem kekebalan tubuh kalian, ya, sistem kekebalan tubuh penderitanya, ya. Kemudian tahapan-tahapan HIV itu menjadi AIDS, ya, dari virus
Ya, dari virus kemudian sampai dia menjadi penyakit, ya, itu tahapannya pertama itu adalah tahap awal infeksinya. Ya, tahap awal infeksi HIV, kemudian tahap tanpa gejala, ya, kemudian tahap ARC, ya, ARC itu AIDS-related complex, ya, kemudian tahap AIDS. Ya, kemudian terakhir sekali tahap gangguan otak atau susunan saraf pusat. Ya, nah ini kalau sudah sampai di susunan saraf pusat yang terganggu, nah ini sudah sangat berbahaya, mengingat penyakit AIDS ini, ya, atau virus HIV ini sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan atau obat yang dapat menyembuhkan penyakit HIV/AIDS ini. Ya. Nah, kemudian apabila penderita AIDS itu mengidap atau sedang mengalami penyakit ringan seperti influenza, ya, ini akan menjadi semakin parah jika menyerang pengidap HIV/AIDS. Ya. Jadi kalau orang yang sudah mengidap penyakit HIV/AIDS, ya, yang kekebalan tubuhnya sudah diserang, ya, tentu apabila ada penyakit lain yang sedang menyerang tubuhnya, itu akan menjadi semakin parah, akan lebih mudah masuk karena sistem kekebalan tubuhnya sudah lemah. Ya, siapa yang melemahkan, ya? Penyakit AIDS ini. Ya. Nah, kemudian ciri-cirinya, ya, ciri-ciri orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Ya, pertama rasa lemah, ya, lemah, lesu, ya, yang dapat menurunkan daya tahan tubuh. Ya, ini merupakan salah satu tahap awal, ya, infeksi HIV. Ya, yang lebih parah lagi, yang mengidap penyakit HIV ini sampai diare yang berkepanjangan, bahkan tidak henti-hentinya. Ya. Nah, kemudian dalam tubuh manusia, HIV atau AIDS itu menyerang sel darah merah. Ya, menyerang sel darah merah, yaitu limfosit T4 yang sangat berperan penting dalam pengaturan sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi sistem kekebalan tubuh manusia, ya, imunitasnya, ya, itu diatur oleh limfosit T4 yang sangat, ya, yang memiliki peran penting. Ya. Nah, masa inkubasi, ya, masa inkubasi ini adalah jangka waktu setelah terjadinya penularan sampai dengan timbulnya gejala penyakit. Ya, dari tertular sampai dengan timbulnya gejala penyakit. Ya, gejala penyakit salah satunya apa? Ya, mungkin merasa kurang enak badan, lemah, letih, lesu, ya, itu salah satunya. Ya. Nah, kemudian asal-usulnya, ya, asal-usulnya ada yang mengatakan bahwa AIDS ini, HIV ini pertama kali dibawa oleh kera, tetapi itu belum bisa dipastikan. Ya, kemudian AIDS pertama kali ditemukan di Afrika pada tahun 1930. Ya, nah, ada yang tahu tanggal berapa Hari AIDS sedunia? Coba angkat tangan kalau ada yang tahu. Ada yang tahu kapan Hari AIDS sedunia? Ya, Hari AIDS sedunia itu diperingati, ya, setiap tanggal berapa? Ayo. Hoki Lestari, Sita. Ada? Kok ada yang angkat tangan ini? Nah, ini yang ya, jadi di Hari AIDS diperingati setiap tanggal 1 Desember. Ya, setiap 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS sedunia. Ya. Ya, jadi kembali ke virus HIV-nya,
Ya, virus HIV itu adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS-nya sendiri. Ya, itu bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh, perlindungan tubuh, kemudian AIDS-nya itu kumpulan beberapa gejala akibat menurunkan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV tersebut. Ya. Kemudian kelompok yang berisiko terkena HIV atau AIDS. Ya, pertama ibu rumah tangga. Kemudian wanita pekerja seks komersial. Ya, kemudian homoseksual. Ya, kemudian penasun. Ya, ada yang tahu penasun? Ada yang tahu? Gitu-gitu sing nawang? Tidak tahu? Ya, penasun itu pengguna jarum suntik. Ya, pengguna jarum suntik misalnya menggunakan obat-obat terlarang yang disuntikkan secara bergantian. Ya. Kemudian apa gejalanya? Ya, gejala orang terkena virus atau penyakit HIV. Pertama, demam tinggi. Ya, mencapai suhunya lebih dari 39 derajat atau lebih dari 38 derajat Celcius, ya. Kemudian sering merasa lelah dan lesu, ya. Jadi peragat dogen bayune itu bisa jadi ciri-ciri penyakit HIV, ya. Kemudian timbulnya kelenjar getah bening, ya. Kemudian sakit tenggorokan dan sakit kepala, ya. Kemudian diare yang berkepanjangan, penurunan berat badan secara drastis. Ya, padahal tidak sedang melakukan diet. Ya, kemudian infeksi jamur pada kulit dan kerongkongan. Ya. Nah, penularan HIV/AIDS dapat terjadi melalui cara-cara. Nah, ya, penularan HIV/AIDS itu bisa melalui pertama hubungan kelamin atau hubungan intim suami istri yang tidak sah. Ya, atau di luar pernikahan secara resmi. Ya, bergonta-ganti pasangan. Ya, Jani ajak Dewa, Mani ajak Ayu, ya bin Mani ajak Sita, bin Puan ajak Yuli. Nah, itu misalnya. Ya, misalnya ini. Ya, atau sebut saja Bunga atau Mawar, ya. Nah, kemudian bisa juga melalui transfusi darah. Ya, bisa melalui transfusi darah, kemudian alat-alat medis, ya, alat-alat medis itu seperti jarum suntik yang Pak sampaikan tadi, atau mungkin ya kelalaian jarum suntik atau alat medis yang lain tidak disteril dulu, ya, kemudian langsung digunakan secara bersama-sama. Ya, kemudian ibu hamil. Ya, ibu hamil ini bisa tertular dari siapa? Dari siapa bisa tertular? Dia nak kituk-kituk kan berpikir bedek jak. Ayo, dari siapa bisa tertular kalau ibu hamil? Siapa yang bisa menularkan ke ibu hamil? Ya, yang bisa menularkan itu adalah kemungkinan suaminya yang suka jajan di luar. Ya. Ya, ngerti maksudnya jajan di luar? Ya, ini Dewayu Purnama jingit-jingit rasanya ngerti nih. Ya, jadi jajan di luar itu misalnya suaminya bisa atau tugasnya keluar kota, kemudian di luar kota menjajakan atau mencari PSK atau pekerja seks komersial, bisa ya tertular dari situ, kemudian sampai di rumah berhubungan dengan istrinya. Nah, bisa jadi salah satu penyebab penularannya adalah seperti itu untuk ibu hamil, ya. Kemudian cairan tubuh, ya, cairan tubuh bisa dari air mani atau cairan vagina. Ya, kalau air liur tidak. Ya, kalau air liur tidak. Sementara yang Pak pernah baca bukunya, belum ada HIV/AIDS itu ditularkan melalui air liur, ya. Kemudian donor organ atau transplantasi. Nah, kemudian gejala awalnya ya dari masa inkubasi ke perlahan-lahan kekebalan tubuh mulai mengalami
penurunan, kemudian gejala-gejala fisik mulai terlihat seperti demam, badan cepat lesu, nafsu makan menurun, ya. Nah, seperti yang sudah Pak sampaikan tadi, termasuk diare yang berkepanjangan, ya, infeksi jamur. Nah, itu salah satu gejala awal terkena virus HIV atau AIDS, ya. Kemudian mengapa kita perlu mengenal HIV AIDS? Ya, AIDS adalah penyakit ya berbahaya yang mematikan. Ya. Jadi AIDS ini adalah penyakit yang berbahaya dan mematikan. Kemudian belum ada obat penyembuhnya dan vaksin pencegahnya. Ya, beda dengan corona. Kalau corona sekarang sudah ada vaksinnya tapi belum disebarluaskan. Masih orang-orang tertentu yang diberikan terlebih dulu. Ya. Kemudian AIDS itu dapat menyerang semua orang tanpa pandang bulu. Ya, siapa saja ya, makhluk hidup termasuk hewan juga bisa terkena HIV atau AIDS, ya. Kemudian masa inkubasinya antara 5 sampai 10 tahun. Ya, masa inkubasinya itu kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Ya, kemudian biasanya orang-orang yang memiliki virus HIV tidak diketahui oleh dirinya sendiri. Ya, maupun orang lain bahwa dirinya mengidap HIV karena dia tampak sehat dan merasa dirinya sehat. Ya, itu awal-awalnya kalau belum sampai kelihatan gejalanya, ya. Nah, ya. Jadi yang tadi Pak sampaikan, apakah semua cairan tubuh bisa menularkan HIV atau AIDS? Jawabannya tidak. Ya. Jadi cairan tubuh yang tidak mengandung HIV pada penderita HIV positif itu adalah air liur, ya, air ludah, kemudian feses, ya, kotoran atau tinja. Ya, kalian setelah buang air besar tuh keluar gini itu namanya feses, ya. Kemudian air mata, air keringat, urin, air seni, air kencing itu tidak dapat atau tidak mengandung virus HIV. Ya. Nah, kemudian HIV juga tidak dapat menular melalui gigitan nyamuk. Ya, gigitan nyamuk itu tidak bisa. Kemudian bersalaman atau bersentuhan itu juga tidak bisa menularkan virus HIV. Ya, berbeda dengan corona. Kalau corona sekarang malah tidak dianjurkan kita berjabat tangan atau bersalaman karena dari cara penularannya berbeda, ya. Kemudian pelukan, ciuman, ya, berpelukan, berciuman, ya, itu juga tidak dapat menularkan virus HIV, ya, kecuali sudah mengarah ke tingkat yang lebih lanjut itu mungkin saja bisa terjadi. Ya, kemudian menggunakan peralatan makan atau minum bersama. Ya, ini juga tidak dapat menularkan virus HIV. Ya, kemudian tinggal serumah. Ya, nah yang namanya tinggal serumah sudah barang tentu, ya sudah pasti ada hubungan yang sah, ya, suami atau istri. Ya, kalau kumpul kebo itu masih bisa saja terjadi penularan, ya. Kemudian menggunakan jamban yang sama, ya, itu juga tidak dapat menularkan virus HIV. Ya, kemudian berenang, ya, berenang di kolam renang, ya, dengan penderita HIV itu juga tidak dapat menularkan virus HIV, ya, atau AIDS. Ya, kemudian perkembangan, ya, perkembangan dari mulai dia virus, ya, sampai menjadi penyakit AIDS, ya, itu periode jendelanya pertama 3 sampai 6 bulan, ya. Kemudian HIV positif, ya, dari dia mengidap, ya, itu 3 sampai 10 tahun. Ya, virusnya dia dinyatakan positif itu 3 sampai 10 tahun. Setelah itu 1 sampai 2 tahun lagi itu sudah penyakit AIDS-nya, ya. Kemudian untuk pencegahan primer, ya, untuk mencegah, ya, tadi juga sudah Pak sampaikan.
untuk mencegah tidak melakukan hubungan seks bagi orang yang belum menikah. Ya. Ya. Ini abstinensi. Ya, artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi orang yang belum menikah. Ya, ini perlu diperhatikan karena Pak baru menemukan kasus ya, bukan di sekolah ini. Ya, jadi ada siswa selama corona ini tidak pernah sekolah. Ya, kemarin dicari ke rumahnya karena tidak pernah ikut PTM, tahu-taunya sudah punya anak 1 bulan. Ya, jadi ini juga menjadi bahan pelajaran buat kalian. Ya, hati-hati dalam bergaul. Ya, hati-hati dalam membawa dompet dan pistolnya. Ya, mungkin sudah pernah Pak sampaikan di kelas 10 kemarin. Ya. Kemudian kondom. Ya, menggunakan kondom ya itu juga dapat mencegah virus HIV. Ya, sebentar nih ada yang mengganggu ya. Ini Arya Pratama ya yang enggak pakai baju itu Gus, kamu sekolah apa? Ya, tolong nih bajunya dipakai dulu ya, yang sopan, yang rapi. Ya, mana Arya Pratama ini? Oh, hilang dia. Ya, Pak lanjutkan ya. Artinya kondom ya, ini mencegah penularan HIV dengan memakai kondom bila salah satu pasangan telah terinfeksi. Ya, selain itu ya be faithful ya artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks ya, tidak berganti-ganti pasangan. Ya. Kemudian no drugs. Ya, artinya tidak atau dilarang menggunakan narkoba suntik. Ya. Kemudian pencegahan khususnya ya ini konseling dan tes HIV sukarela bagi yang berisiko. Ya, kemudian hindari pemakaian peralatan tajam secara bergantian ya, contohnya jarum suntik, jarum tato, jarum tindik, pisau cukur. Ya. Kemudian ya ini kalau jarum tindik biasanya ada anak-anak yang suka pakai piercing ya, tindik ya, nindik kupingnya atau potong rambut ya. Kalau potong rambut usahakan ya lihat pisau cukurnya itu sudah diganti atau belum. Ya, kalau belum suruh ganti, enggak masalah itu ya. Kemudian kewaspadaan bagi petugas kesehatan. Ya, ini ada sarung tangan, jubah, masker, cuci tangan sebelum dan sesudah, kemudian penanganan limbahnya. Ya. Kemudian haruskah kita menjauhi orang yang menderita HIV/AIDS? Jawabannya tidak. Ya, jangan mengucilkan dan menjauhi penderita HIV/AIDS karena mereka juga membutuhkan bantuan, ya bantuan dan dukungan agar bisa tetap semangat melanjutkan hidup. Ya. Nah, ini yang tadi kelompok orang ya yang berisiko tinggi terkena virus HIV/AIDS. Ya. Nah, seperti yang sudah Pak jelaskan tadi, ya pertama ini adalah menggunakan kondom ya, kemudian orang yang terkena infeksi menular seksual lainnya ya atau IMS ya atau PMS, penyakit menular seksual. Ya, contohnya sifilis, raja singa itu juga bisa tertular dari hubungan seksual ya. Kemudian penggunaan narkoba suntik ya, orang yang menggunakan narkoba suntik apalagi bila sering berbagi jarum atau alat suntik ini berisiko lebih tinggi terkena tetesan darah orang lain yang terinfeksi. Ya, kemudian orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Jadi tato dan tindik itu jarumnya harus steril. Ya. Kemudian yang nomor 5 orang yang berhubungan seksual dengan pengguna narkoba suntik. Ya. Kemudian bagaimana kita bersikap apabila bertemu dengan orang yang mengidap penyakit HIV.
Ya, perlakukan penderita HIV itu secara manusiawi dan bijaksana, serta jangan dikucilkan dari pergaulan. Ya, jangan dibully. Ya, kemudian anjurkan penderita untuk selalu memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Ya, berikan dia support. Ya, berikan dia pemahaman. Ya, kemudian bimbing ke jalan agama agar tetap percaya diri dan yakinkan bahwa taubatnya diterima Tuhan dan tetap beramal baik hingga akhir hayatnya. Ya, mengingat penyakit ini belum ada obatnya. Ya, kemudian selalu memberikan motivasi. Ya, memberikan motivasi kepada penderita. Ya, supaya tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan. Ya. Nah, kemudian cara mencegahnya ya tadi sudah ya selalu menggunakan jarum suntik steril ya dan baru ketika melakukan penyuntikan. Ya, ini untuk rekan-rekan medis atau bagi yang menggunakan narkoba suntik ya. Dan kalian ya sebisa mungkin jangan sampai kalian terjerumus ya menggunakan narkoba atau malah melakukan seks secara bebas. Ya, ingat-ingatan raga ya. Kontrol diri ya. Kemudian ya jika ibu hamil positif sebaiknya diberitahu tentang semua risiko dan kemungkinan yang akan terjadi pada dirinya atau bayinya. Ya. Nah, kalau sekarang ibu hamil itu wajib dia tes HIV sebelum melahirkan. Kalau tidak salah di usia kandungan 6 bulan atau 7 bulan. Ya, atau 4 sampai 5 bulan kalau tidak salah. Ya, itu dites secara gratis di puskesmas. Ya. Kemudian obat-obat HIV AIDS. Ya. Nah, ini obat-obatnya. Ya, pertama ada AZT. Ya, AZT itu azidotimidin, ya, obat yang diperkirakan ya mampu menahan perkembangan virus dan mengandung efek samping. Ya. Kemudian DDI ya, obat yang mampu menahan reproduksi virus AIDS dalam darah. Ya, kemudian DDC, obat yang dapat menahan perkembangan virus AIDS. Ya, jadi dari ketiga obat ini ya bisa kalian baca ya, tidak ada dari ketiga obat ini yang dapat menyembuhkan virus HIV atau penyakit AIDS tersebut. Hanya dapat menahan perkembangannya, kemudian menahan reproduksinya dan menahan perkembangan virus AIDS-nya tersebut. Ya. Nah, sebelum Pak tutup ya sebentar. Mudah-mudahan Pak akan share ke kalian ciri-ciri orang yang terkena virus HIV AIDS ya.
Nah, jadi demikian dulu ya yang bisa Pak sampaikan ya berkaitan dengan materi HIV/AIDS. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ada? Atau ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Nah, jadi kalau tidak ada ya virus ini ya HIV dan penyakit AIDS-nya ya virusnya namanya HIV, AIDS-nya namanya nama penyakitnya ya itu untuk dipahami ya. Kemudian pesan Pak kepada kalian ya tetap semangat ya belajar yang rajin ya persiapkan diri ya kalian sudah mau ulangan akhir ya ulangan akhir semester ganjil ya silakan apa yang sudah kita pelajari dari awal ya dari semester awal sampai sekarang itu kalian pelajari ya. Nah, mudah-mudahan ulangannya bisa berjalan dengan lancar ya dan nilainya bisa sesuai dengan harapan dan kemampuan kalian. Ya. Nah, jadi itu yang bisa Pak sampaikan, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, jangan lupa protokol kesehatan, kemudian jaga kesehatan dan tetap melakukan aktivitas fisik ringan di rumah ya, olahraga ringan ya supaya imunitas tubuh ya tetap terjaga sehingga kalau sudah imunnya bagus otomatis penyakit atau virus juga akan tidak mudah ya masuk ke dalam tubuh kalian. Ya, jadi itu saja yang bisa Pak sampaikan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, terakhir Pak Cek pesertanya ada 31 ya 30. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran PJOK hari ini. Terakhir Pak tutup dengan para mesanti. Ya, Om Santi 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 Om.